Kak Kianu AM, BLT mitigasi gimana kabarnya? BLT mitigasi risiko pangan atau BLT MRP sampai sekarang itu belum ada informasi ya Kak. Kita juga lagi nunggu-nunggu nih klarifikasi dan reschedule ya barangkali dari atas, khususnya bagi kementerian yang telah mengumumkan pada bulan Februari kemarin bahwa akan disalurkan BLT mitigasi risiko pangan. Tapi sampai sekarang belum ada informasinya terkait penyaluran pastinya itu kapan. Kak Adi, Bansos via Pos, belum ada info Kak untuk penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos, baik itu PKH dan juga PPNT. Belum ada informasi terkait jadwal penyalurannya. Justru sebagian yang penerima BPNT atau sembako yang cairnya melalui PT Pos, sebagian sudah dialihkan ke kartu KKS atau Bank Himbara. Makasih yang sudah bergabung. Mama Elsa udah dapat PKH. Kalau daftar BPNT apa bantuan PKH-nya tetap cair? Tetap cair. Karena bantuan sosial PKH ini adalah bantuan sosial yang sebenarnya dia hitungannya reguler, dan bantuan sosial BPNT ini bagian dari bantuan sosial reguler juga, tapi hitungannya dia adalah bantuan sosial komplementer. Komplementaritas yang mana ada aturannya dari Kementerian Sosial. Bagi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan itu bisa diusulkan atau disarankan agar bisa mendapatkan bansos komplementer juga seperti BPNT atau sembako dan juga PIP bagi yang anaknya sekolah, komponen anak sekolah. Lamanya Kak Devi, sayang, lamanya bantuan berapa tahun? Sebenarnya untuk lamanya ukuran targetnya gitu belum ada. Hanya saja baru-baru ini khususnya di bulan Juli kemarin ada informasi atau surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial yang mana bagi penerima bantuan sosial yang sudah di atas 9 tahun kepesertaannya dilakukan resertifikasi ulang. Resertifikasi KPM ini yaitu dilakukan verifikasi ulang ke lapangan, dan itu semacam verifikasi pada saat di awal ya, yang mana hal-hal yang diverifikasi yang ditanyakannya itu terkait sosial ekonominya dan juga perkembangan status sosial ekonominya sekarang dan juga status tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan di situ yang masuk ke dalam data resertifikasi KPM. Apabila ternyata hasil dari sosial ekonominya ternyata meningkat, maka akan disarankan atau diusulkan agar mendapatkan atau diberikan bantuan sosial pahlawan ekonomi Nusantara agar bisa digraduasi. Kak Erna, suaminya dapat beras dan telur sama ayam, apakah namanya sudah masuk DTKS? Ya, itu kalau kita lihat di sini dapat beras dan telur sama ayam, apakah itu bantuan sosial, BPNT, program sembako? Kayaknya sih iya ya. Karena di sebagian daerah itu masih ada yang menggunakan cara lama, yaitu bantuan sosial BPNT program sembako ditukar berupa sembako berpaket-paketan. Nah, itu kalau sudah dapat bantuan sosial BPNT program sembako, artinya sudah berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau sudah aktif datanya di DTKS. Karena syarat untuk mendapatkan bansos BPNT ini juga data masyarakat tersebut harus berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Kak Sorim, tapi yang udah punya rumah sendiri tetap dapat bantuan. Iya, sebagian seperti itu Kak. Kalau memang ditemukan di luar sana sudah mampu tapi masih dapat bansos, kakak boleh menyangga orang tersebut dengan mendownload aplikasi Cek Bansos yang bisa didownload melalui Play Store. Beri tanggapan ketidaklayakan, sanggah orang tersebut agar bisa keluar dari penerima bantuan sosial apabila sudah mampu. Kapan bantuan yang di kantor pos Kak
produk pandan. Itu belum ada informasi sampai sekarang Kak ya, apalagi sekarang ini akhir pekan, hari Sabtu dan bertepatan juga hari libur nasional ya. Barangkali ini akan mulai terupdate, ada informasinya di Sikenji, yaitu hari Senin mendatang. Kita tunggu ya, hari Senin tanggal 19 Agustus. Semoga sudah ada hilalnya di sana, sudah nampak perubahan di periodenya. Nanti akan saya update juga untuk update terbaru keterangan bansosnya lewat channel ini, lewat akun ini. Kebiasaan ngomong channel ya. Kak Kania, waalaikumsalam Kak, gimana caranya dapat bantuan? Aku mau daftar. Oke, untuk mendapat bantuan sosial itu harus terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Dan syarat untuk terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial juga ada syaratnya ya Kak. Seperti yang kita ketahui, namanya juga bantuan sosial, artinya masyarakat yang layak bantu secara sosial ekonomi. Dan cara daftarnya yaitu bisa daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar online melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Kak Maya Saro, sudah daftar online tapi setelah cek di aplikasi bansosnya bilang di kolom sanggahan bukan keluarga. Oke. Di keterangan kolom sanggahan bukan keluarga. Yap. Yang didaftarkan ini NIK-nya harus keseluruhan ya. Cara mendaftarkan kalau misalnya di dalam satu kartu keluarga terdapat 4 orang, yang didaftarkan itu secara keseluruhan, jangan hanya satu orang saja, karena kalau satu orang aja nanti dianggap ini adalah peserta tambahan dari anggota keluarga lainnya. Jadi coba daftarkan semua, mulai dari kepala keluarganya, istrinya, anak-anaknya juga. Kak Oma Kirana, tahun 2020 Ibu pernah dapat BPNT murni, tapi 2025 sudah tidak dapat lagi. 2023 sudah tidak dapat lagi. Oke. Kalau pernah dapat BPNT kemudian tidak dapat lagi, artinya itu ada datanya yang tidak padan atau tidak valid di dalam DTKS, sehingga menyebabkan bantuan sosialnya tidak cair lagi. Atau bisa saja ibunya atau KPM penerima BPNT ini pada tahun tersebut itu dinyatakan sudah tidak layak terima bantuan sosial lagi, disebabkan biasanya karena terdeteksi oleh sistem dan tertolak otomatis oleh sistem, dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai peserta atau penerima bantuan sosial. Di antaranya biasanya dikarenakan di dalam satu kartu keluarganya itu terdapat anggota keluarganya yang memiliki upah di atas UMP atau UMK. Dan ada juga yang berstatus sebagai TNI atau Polri biasanya, atau ada juga karena ada salah satu anggota keluarganya yang dalam satu kartu keluarga itu ternyata status pekerjaannya sebagai pensiunan. Coba dicari tahu dulu, langsung konsultasikan datanya, minta cek datanya melalui operator Sikenji yang ada di desa atau kelurahan setempat atau pusat layanan kesejahteraan sosial Puskesos namanya ya. Biasanya tiap desa atau kelurahan itu memiliki petugas puskesosnya masing-masing. Atau bisa juga langsung ke dinas sosial setempat. Karena kalau nanya kemudian ada datanya langsung dicek, itu bisa langsung clear, bisa langsung kelihatan di sana penyebab bansosnya tidak cair karena apa, dan apabila ada data-data yang harus diperbaiki maka bisa langsung segera ditindaklanjuti. Kak PS Store dari sejak COVID suaminya di PHK. Bentar, kelihatan Kak ya. Dari sejak COVID suaminya di PHK, ekonomi maret-marit, apakah berhak mendapatkan bansos? Oke, ini ada beberapa indikatornya ya yang dinyatakan layak terima bantuan sosial.
Dan sekarang itu juga sudah semuanya udah terkoneksi. NIK ini apabila udah didaftarkan masuk ke DTKS, maka dia akan otomatis terbaca biasanya dari BPS, dari Disnaker, dari kalau memang korban PHK dari Disnaker biasanya akan terbaca, dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan terbaca. Kalau memang di PHK kan keterangan di BPJS Ketenagakerjaan itu ada. Jadi silakan aja boleh didaftarkan melalui aplikasi Cek Bansos. Nanti di sana akan dilakukan validasi lagi oleh pemerintah daerah setempat. Oke, hebat ya. Daftar PKH lewat online sudah disetujui. Kapan bisa cair, Kak? Kalau sudah disetujui keterangannya itu tidak bisa langsung cair ya Kak. Ditunggu dulu ada kota PKH atau BPNT, barulah bisa masuk sebagai peserta PKH atau BPNT. Kalau dinyatakan layak secara syarat-syaratnya semua memenuhi, barulah bisa terdaftar secara otomatis validasi by system biasanya sebagai peserta PKH atau BPNT. Makasih yang sudah bergabung. Yang lainnya yang mau ditanyakan juga seputaran bansos dipersilahkan nanti di 30 menit terakhir, karena di sini insya Allah saya live selama 1 jam ke depan. Di 30 menit terakhir saya akan mensosialisasikan terkait nominal bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS. Kak Kania, daftarin keluarga. Oke, aku daftarin. Boleh mendaftarkan anggota keluarganya atau tetangganya yang dianggap layak terima bantuan melalui aplikasi Cek Bansos secara mandiri. Kak Ena, ortunya dulu pernah dapat lansia, tapi sekarang udah nggak dapat lagi, padahal kartunya sudah di-upgrade. Oke, kartunya di-upgrade, diperbaharui maksudnya, diganti baru ya. Kalau memang pernah dapat bansos dan tiba-tiba terputus bansosnya, ini sangat disarankan buat kakak yang mengalami hal tersebut, tanyakan langsung ke petugas SIKNJ-nya yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau ke Puskesos, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Desa atau Kelurahan setempat. Atau bisa juga langsung tanyakan ke dinas sosial setempat agar datanya langsung dicek di SIKNJ, Kak, biar bisa kelihatan di sana penyebab bansosnya itu tidak cair karena apa. Kak Ariska Store belum dapat karena memang belum punya kakak sendiri, punya anak 1 tahun. Diperbaharui dulu kartu keluarganya, dipisah dulu kakaknya dengan anggota keluarga lainnya, mungkin kalau memang masih ikut dengan kartu keluarga orang tuanya. Buat kakak sendiri dan anaknya juga harus dibuatkan akte kelahiran agar bisa mendapatkan NIK. Boleh daftar melalui aplikasi Cek Bansos apabila memang merasa layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kak Dewi Puspita, siang Kak, selamat siang. Udah disurvei tim bantuan, kira-kira hasilnya gimana? Tim bantuan yang nyurvei ini pihak dari dinas sosial kah, atau pihak dari RT, atau siapa nih Kak? Biasanya kalau udah disurvei gitu, ditunggu hasil surveinya. Biasanya sih kalau emang udah masuk ke dalam DTKS dan dilakukan survei, itu sekitar tahap berikutnya ya, tahap pencairan berikutnya. Tapi ada juga yang lama karena hasil surveinya dinyatakan tidak lolos. Kak Kanzian, sudah daftar, kenapa sampai sekarang belum cair juga? Iya, coba dicek Kak, pada saat daftar itu kan ada riwayatnya di sana. Coba dilihat apakah lolos atau tidak. Cek secara berkala namanya yang ada di DTKS. Kak Dela nggak pernah dapat, boleh daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat apabila memang Kak Dela merasa layak terima bantuan sosial, atau bisa juga daftar online melalui aplikasi Cek Bansos. Kak Mary, anaknya 1 SD, yang 1 masih 4 tahun. Oke, sehat-sehat semua Kak anaknya. Kak Rafa Galipat,
untuk PKH yang lewat pos bulan ini kapan cairnya? Sampai saat ini belum ada informasi terkait jadwal pencairannya, dan kami sebagai pendamping sosial hanya bisa tracking data melalui aplikasi SIKNG dan juga menunggu surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial. Tapi sampai hari ini, memang hari ini hari libur ya, sampai hari Jumat kemarin kami belum ada mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Sosial terkait jadwal penyaluran bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos. Kak Widya tidak pernah dapat bansos. Oke. Kak Kenzin, keterangan sudah lolos, sudah disetujui, malah sudah 5 bulan yang lalu dan belum cair juga. Oke, itu barangkali karena kuota PKH dan BPNT belum ada ya Kak, karena banyak juga yang mendaftar dan berada di daftar tunggu, dan biasanya itu bukan didahulukan yang duluan mendaftar, tapi didahulukan bagi yang presentasi sosial ekonominya itu dianggap betul-betul menjadi prioritas, karena ada yang namanya desil sosial ekonomi seperti rendah, sedang, dan agak tinggi gitu, jadinya diprioritaskan yang benar-benar rendah presentasi sosial ekonominya yang ada di desil. Syarat lansia dapat bansos. Oke. Lansia di dalam PKH minimal 60 tahun. Lalu wajib daftar juga melalui masuk ke DTKS terlebih dahulu. Ketika udah berada di DTKS, barulah berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga seperti PKH atau BPNT. Tapi tidak semua lansia bisa mendapatkan bantuan sosial ya. Dilihat juga dari presentasi sosial ekonomi anggota keluarganya dan juga lansianya. Apalagi kalau lansianya ternyata pensiunan, itu tidak boleh, atau aturannya di bansos tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Kak Septia, kalau bantuan PIP itu cairnya sekali dalam setahun. Tapi untuk periode penyalurannya itu terbagi menjadi 3 bagian. Misalnya yang peserta PIP-nya itu adalah hasil dari pemadanan data antara DTKS dan juga dari Dapodik, itu biasanya dari Januari sampai bulan April. Kemudian apabila pesertanya adalah hasil dari usulan pendidikan setempat, biasanya dari bulan Mei dan seterusnya, dan SK nominasi juga demikian, ada tahapan jadwalnya masing-masing, tidak cair secara serentak. Kak Hermin Cynthia, kantor pos sampai saat ini belum ada informasi untuk pencairannya. Kita tunggu infonya hari Senin besok ya Kak. Semoga ada hilal besok, pasti akan langsung saya update infonya di akun ini kalau sudah dapat infonya terkait jadwal pencairan yang melalui PT Pos. Kak Dewi Puspita, waktu itu ada orang dinas sosial yang survei adikku di kategori disabilitas. Oke, barangkali itu didaftarkan bansos Pemda ya Kak, karena biasanya pihak dari dinas sosial akan melakukan asesmen bagi masyarakat apabila mendapatkan laporan bahwa di RT tersebut, daerah tersebut ada yang perlu dilakukan asesmen dikarenakan termasuk kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Boleh kalau penasaran apakah aktif sebagai penerima bansos PKH atau BPNT, bisa cek datanya melalui websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Apabila di sana NIK-nya kelihatan aktif sebagai penerima PKH atau BPNT, dan untuk periode sekarang, apa itu Pak RT yang memantaunya, terus di kampung saya yang dapat rata-rata orang yang tidak layak. Bukan Pak RT ya, sebenarnya bukan wewenangnya Pak RT sepenuhnya, tapi ada kontribusinya juga. Biasanya kan melalui RT mengusulkan data melalui
kelurahan dari RT terlebih dahulu, lalu mengusulkan data ke kelurahan. Tapi kalau kakak mau mendaftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, Kak, kalau merasa menunggu info dari RT-nya kurang meyakinkan, kakak bisa daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos saja. Bisa langsung download aplikasinya di Play Store atau App Store. Kak Hermin Cynthia, belum ada info Kak ya, yang melalui PT Pos sampai hari ini belum ada info. Kak Wernalis yang di PT Pos belum ada info Kak. Nanti saya infokan ya hari Senin, siapa tahu hari Senin nanti ada hilalnya. Kak Nur Alfifa, punya KKS mandiri tapi saldonya 0, itu kenapa ya? Ditanyakan langsung ke pendamping sosialnya Kak ya, pendamping bansosnya. Bisa tanya ke dinas sosial setempat, bawa kartunya, bawa KTP yang bersangkutan, tanyakan di sana, cek datanya, penyebab saldonya kosong karena apa, biar datanya langsung dicek di aplikasi SIG-NG. Biasanya kosong bansosnya dikarenakan ada datanya yang tidak padan atau tidak valid, sehingga bansosnya itu tidak kartu KKS-nya tidak terisi saldo bantuan sosial. Kak Eni mau tanya, anaknya nomor 3 dapat PKH tapi semenjak umur 6 tahun jadi nggak dapat lagi. Oke, anaknya yang nomor 3 dapat PKH balita ya. Terus usianya 6 tahun nggak dapat lagi karena komponen balita di PKH hitungannya memang dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kalau usianya udah 6 tahun, di-TK-kan aja Kak anaknya, biar data anaknya itu masuk ke Dapodik sehingga anaknya nanti akan terbaca sebagai komponen pendidikan. Kak Liana, kenapa punyanya yang dari balita masuk SD nggak cair? Ya, karena ini sekarang peralihannya dari balita ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA karena tahun ajaran baru. Sehingga ini ada beberapa yang apabila anaknya dari misalnya balita ke SD, kemudian didaftarkan sekolah SD dan data yang ada di Dapodiknya itu belum terbaca di pusat, biasanya memang menyebabkan bansosnya belum cair. Ditunggu aja Kak, untuk proses pencairannya ini masih berjalan dan insya Allah masih panjang waktunya ya untuk pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS. Ditunggu sampai dengan akhir bulan Agustus ini untuk alokasi atau periode Juli Agustusnya. Dan untuk pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos ini masih belum berjalan, masih belum ada yang cair ya, tapi masih sedang proses berjalan pencairan bantuan sosial. Ditunggu aja dulu sampai dengan akhir bulan September. Biasanya kalau memang sebelum-sebelumnya lancar cairnya dan sekarang tiba-tiba nggak cair, itu dikarenakan ada datanya yang masih sedang proses pemadanan data. Nanti kalau sudah berada di akhir periode pencairan bantuan sosial tapi bantuan sosialnya belum juga cair, barulah lapor ke pendamping sosialnya masing-masing. Kak Ida Ningsih, pas anak balita dapet, sampai SD udah 4 tahun gak pernah dapat lagi. Lapor Kak ke pendampingnya ya, biar dicek datanya penyebab bansosnya gak cair karena apa. Cara benerin gagal omspan ya, bukan omspan. Kak Ike Nur Komalasari. Oke, biasanya ada keterangan di sana di DTKS gagal omspan. Omspan ini artinya pada saat dilakukan pemadanan data oleh pihak penyalur, biasanya seperti Bank Himbara atau PT Pos, karena kedua lembaga ini adalah bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial. Nah, pada saat pihak penyalur melakukan pemadanan database yang ada dimiliki oleh pihak penyalur tersebut, contohnya Bank BRI ya, misalnya Bank BRI melakukan pemadanan database yang ada di BRI dan juga data KPM yang ada di Dukcapil, ternyata nggak padan di sana dikarenakan ada perbedaan data, biasanya yang menyebabkan karena ejaan namanya itu ada yang kurang satu huruf misalnya, atau mungkin namanya yang di KTP yang ada di Capil itu
punya tanda baca, sedangkan namanya yang ada di perbankan itu nggak punya tanda baca. Biasanya itu yang menyebabkan. Jadi ada perbedaannya, perbedaan data. Nah, cara memperbaikinya artinya cari tahu dulu data yang benar ini yang mana, yang ada di perbankan atau yang ada di Dukcapil. Tapi biasanya sih yang benar yang ada di Dukcapil ya, karena sesuai dengan IKTP ya. Nah, kalau memang demikian, minta dipadankan datanya yang ada di pihak perbankan. Tapi biasanya nggak bisa perorangan ya, karena ini perlu surat rekomendasi dari dinas sosial setempat dan juga biasanya perlu didampingi oleh pendamping sosialnya untuk dilakukan pemadanan data yang ada di perbankan bagi yang kasusnya gagal omspan. Seperti itu ya, sepanjang pengetahuan saya, informasi sosialisasi yang pernah saya dapatkan terkait gagal omspan seperti itu. Tapi kalau ada lagi pendapat lain dari sesama pendamping sosial lainnya, silakan diikuti arahan melalui dari pendamping sosialnya masing-masing. Karena biasanya aturan seperti ini kan tidak tertulis ya, terkait tata cara memperbaiki data gagal omspan ini belum ada secara tertulis sampai sekarang. Jadi ini masih menjadi bagian dari kebijakan wilayah masing-masing. Makasih yang sudah bergabung Kak Hekal Soleh. Gak pernah dapat anaknya SD, KIP-nya awal mulai yang dapat 1 kali, terus sampai sekarang gak dapat. Gak pernah dapat anaknya yang SD pernah dapat KIP cairnya hanya sekali. Oke. Silakan coba daftar DTKS terlebih dahulu, bisa melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos apabila merasa layak untuk menerima bantuan sosial. Dan terkait anaknya yang pernah dapat PIP hanya sekali dan tiba-tiba sekarang nggak dapat lagi, bisa dikoordinasikan dengan operator dapodik sekolah tempat anaknya bersekolah. Nah, karena sependek pengetahuan saya, kalau untuk bantuan sosial PIP ini itu harus diberi centang layak bansos setiap tahun ajaran baru. Apabila dapatnya hanya sekali, berarti hanya sekali dilakukan centang layak bansos PIP oleh operator dapodik setempat. Karena ini perlu per tahun untuk dicentang kelayakannya sebagai peserta didik yang layak menerima bantuan sosial PIP. Kak Linda, BPNT Sembako yang dari PT Pos belum ada informasinya Kak. Kita tunggu hari Senin, semoga hari Senin nanti ada hilalnya. Oke, sekarang sudah berada di 30 menit terakhir. Sudah 29 menit ya, 1 menit lagi. Saatnya saya akan mensosialisasikan terkait nominal bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS, karena saya rasa saat ini ada cukup banyak peserta baru atau pemegang kartu KKS baru yang mana tadi atau sebelumnya bantuan sosialnya cair melalui PT Pos atau memang belum pernah mendapatkan kartu KKS sama sekali. Nah, di sini untuk nominal bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS selama ini yang saat ini sedang berjalan yaitu untuk BPNT Sembako ini memang flat ya, nominal bantuan sosialnya Rp200.000 per bulan. Dan apabila cair melalui kartu KKS untuk bansos BPNT ini itu untuk 2 bulan sekali atau kelipatan 2 bulan ya. Alokasi 2 bulan sekali cair, jadi dapatnya Rp400.000 itu untuk bansos BPNT program sembako. Tapi apabila penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan cairnya melalui kartu KKS itu mengalami penyesuaian nominal bantuan sosial. Karena kalau yang cairnya melalui PT Pos untuk alokasi 3 bulan sekali cair, ini cairnya melalui kartu KKS itu untuk alokasi 2 bulan sekali cair. Nah, di sini bisa kita lihat di blackboard-nya, di gambar yang saya tampilkan di sini,
Untuk kategori anak SD misalnya, kategori anak SD ini komponennya ya Kak, komponen anak SD untuk 1 tahunnya hitungannya itu Rp900.000. Tapi kalau cairnya melalui kartu KKS per 2 bulan sekali, berarti untuk alokasi bulan Juli Agustus itu dapatnya Rp150.000 untuk komponen anak SD. Sedangkan untuk komponen anak SMP yaitu per tahunnya Rp1.500.000. Dan apabila cairnya melalui kartu KKS dan untuk alokasi 2 bulan sekali yaitu Rp250.000. Berikutnya yaitu komponen anak SMA atau kategori anak SMA atau SMK atau sederajat. Untuk per tahunnya yaitu sebesar Rp2 juta. Dan kalau cairnya melalui kartu KKS artinya hitungannya per 2 bulan sekali jadinya Rp333.000 sekian. Dan apabila komponennya komponen kesejahteraan sosial yaitu disabilitas, jumlah bantuannya per tahun sebesar Rp2.400.000. Dan apabila cairnya melalui kartu KKS yaitu per 2 bulan sekali, nominal bantuan sosialnya Rp400.000. Dan untuk komponen lansia di dalam PKH ini hitungannya 60 tahun ke atas, yaitu per tahunnya sama seperti dengan disabilitas Rp2.400.000. Dan apabila cair melalui kartu KKS per 2 bulan sekali, total bantuannya Rp400.000 per 2 bulan sekali. Berikutnya yaitu komponen kesehatan. Komponen kesehatan di sini yaitu ibu hamil. Namun saat ini aturan yang keluar, komponen ibu hamil yang dihitung hanya kehamilan pertama dan kehamilan kedua. Sehingga untuk kehamilan ketiga dan seterusnya sudah tidak bisa dihitung lagi sebagai komponen hamil atau ibu hamil. Total bantuannya per tahun yaitu sebesar Rp3 juta. Dan apabila cair melalui kartu KKS yaitu per 2 bulan sekali, artinya cairnya Rp500.000 per 2 bulan sekali. Dan terakhir untuk komponen balita. Aturan yang terbaru sekarang, komponen balita ini juga yang dihitung hanyalah balita yang kelahiran pertama dan juga yang kedua. Untuk balita yang ketiga dan seterusnya tidak bisa dihitung lagi sebagai komponen balita di dalam PKH. Untuk total bantuannya dalam setahun yaitu Rp3 juta juga. Dan apabila cairnya melalui kartu KKS per 2 bulan sekali, nominal bansos yang diterima sekali cair yaitu Rp500.000 untuk komponen anak balita. Nah, apabila ada yang mendapatkan nominalnya sampai 2 juta misalnya sekali cair atau lebih sejuta sekali cair. Nah, dikalikan aja ya Kak, karena untuk PKH itu bisa dihitung maksimal 4 komponen di dalam satu keluarga per 1 KPM, satu penerima. Jadi misalnya di dalam satu kartu keluarga terdapat komponen balita, komponen lansia, komponen anak SMA, maka bisa dihitung aja, dikalikan aja. Maksimal 4 komponen di dalam satu keluarga. Belum lagi kalau dia juga aktif sebagai penerima BPNT atau sembako, yang cairnya juga sama melalui kartu KKS juga. Artinya tambahan lagi Rp400.000 karena untuk BPNT atau sembako yang cairnya melalui kartu KKS itu untuk alokasi 2 bulan sekali. Artinya dapatnya Rp400.000. Jadi wajar saja apabila ada penerima bantuan sosial yang sekali cair itu nominalnya cukup besar, yaitu biasanya lebih sejuta atau yang ada yang menghampiri 2 juta sekali cair ya Kak. Jadi bisa dilihat di sini untuk
nominal bansos yang cair melalui kartu KKS. Bisa kakak screenshot SS sekarang untuk disimpan, dipelajari sewaktu-waktu, siapa tahu dibutuhkan. Silakan di screenshot dulu sebelum saya perkecil untuk tampilan gambarnya. Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Mohon maaf ya apabila ada beberapa pertanyaan atau mungkin cukup banyak pertanyaan yang sudah terlewatkan karena tadi saya fokus untuk mensosialisasikan terkait nominal bantuan sosial tersebut. Sekarang saya hanya akan membaca komentar yang berada tampil di layar live ini ya. Jadi apabila pertanyaannya sudah terlewatkan, silakan ajukan pertanyaan ulang. Boleh dikopas aja ya pertanyaannya biar nggak capek-capek ngetiknya. Di sini ada pertanyaan masuk dari Kak Ike. Mau nanya, kalau untuk bantuan anak yatim, anak YAPI itu bansos atensi YAPI berada di Kementerian Rehabilitasi Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial. Oke, itu kurang lebih sama seperti PKH. Untuk dapatnya juga kurang lebih sama dengan BPNT ya, Rp200.000 per bulannya untuk hitungannya. Dan untuk periode cairnya biasanya cair 2 bulan sekali, ada juga yang cair 3 bulan sekali. Cara daftarnya ini juga perlu berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Daftar DTKS terlebih dahulu melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar melalui aplikasi cek bansos. Kak Sinta, Kak, cara dapetin PKH balita gimana? Sama seperti tadi, harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kak Masa Niaga, bisa nggak sih saya dapat bansos tapi hanya pindahan kependudukan di sini? Maksudnya pendatang ya. Pendatang nggak masalah, asalkan sosial ekonominya memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan sosial. Tapi perlu apabila memang berpindah tempat, dokumen kependudukannya juga perlu diperbarui sesuaikan dengan tempat tinggalnya yang sekarang. Kak Jofun, syarat masuk DTKS apa aja? Suami sudah masuk DTKS, kalau istri dan anak balitanya belum. Kalau suaminya udah masuk DTKS, tinggal daftar DTKS anggota keluarga lainnya aja, seperti anaknya tadi sama istrinya yang belum terdaftar di DTKS. Nah, untuk syaratnya daftar, kriterianya maksudnya, kriteria yang bisa lolos masuk ke DTKS itu ada beberapa. Kita fokus bahas besok ya kriterianya, karena juga sudah ada surat pemberitahuan, surat terkait kriteria masyarakat yang layak masuk ke DTKS yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Kalau nggak salah itu ada 9 variabel, insya Allah besok saya fokus bahas terkait hal itu. Tapi ada lagi yang namanya kriteria layak bantu, tiap daerah pastinya berbeda-beda. Ada misalnya kriteria layak bantu yang ada di wilayah Jawa dan juga yang ada di wilayah Sulawesi atau Sumatera dan lainnya, itu bisa saja berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Heni. PBI tidak berubah, apa pengaruh ke PKH dan BPNT? Tidak ngaruh ya Kak. Setahu saya nggak ngaruh antara PBI dan juga BPNT atau PKH. Disebabkan ada beberapa peserta PKH dan juga BPNT, KPM wilayah dampingan saya, itu aktif bansos PKH-nya dan juga BPNT-nya. Tapi bansos PBI-nya tidak aktif. Karena untuk PBI ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi biasanya sehingga nggak aktif. Dan juga untuk PBI ini ada berbagai sumber ya, ada 2 sumber pendanaannya. PBI JK ini iurannya dibayarkan oleh Kementerian Sosial atau pemerintah pusat, dan ada juga PBI yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah daerah setempat. Kak Belvania, untuk pihak pos bansosnya belum ada informasi atau pemberitahuan sampai sekarang. Nanti saya info lagi hari Senin. Semoga hari Senin ada hilal terkait penyaluran bantuan sosial via PT Pos.
Kak Sinta sudah masuk data DTKS. Alhamdulillah Kak, ditunggu aja bisa dapat bansos PKH atau BPNT juga apabila ada kuotanya. Kak Gemini Senja, kalau peserta BPNT yang pindah wilayah tempatnya, apa itu ngaruh? Iya, ngaruh banget. Jadi harus diperbaharui juga untuk dokumen kependudukannya. Misalnya pindah dari Bandung ke Jakarta, KTP dan kartu keluarganya juga diperbarui sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang yaitu di Jakarta. Setelah itu lapor ke petugas SIKNJ yang ada di Jakarta, tempat tinggal yang sekarang, yang sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang, dan juga sesuaikan terlebih dahulu dokumen kependudukannya. Karena kalau nggak digitukan bisa jadi data anomali dan menyebabkan bansosnya nggak cair. Banyak kasus yang seperti itu. Bansosnya tiba-tiba nggak cair dikarenakan dia tidak memperbaharui dokumen kependudukannya. Pindah-pindah alamat tapi nggak lapor ke petugas SIKNJ-nya dan juga nggak memperbaharui dokumen kependudukannya. Kak Sinta, kalau sudah dapat BPNT apa bisa daftar untuk PKH balita? Oke, karena untuk bansos BPNT dapat PKH ini kurang prioritas ya, kecuali peserta PKH untuk dapat BPNT itu bisa diprioritaskan. Jadi biasanya kalau dapat BPNT dan mau dapat PKH ini kan sudah ada di DTKS ya, jadi tinggal menunggu validasi by system aja Kak. Biasanya akan tervalidasi otomatis by system apabila sosial ekonominya kakak itu dinyatakan layak terima bansos PKH juga, apalagi punya komponen yaitu komponen yang memenuhi syarat di PKH anak balita. Kak Kenzi, cek lolos atau tidaknya di DTKS bagaimana? Oke, cara ceknya tetap melalui aplikasi cek bansos. Di sana kalau udah lolos masuk ke DTKS akan muncul keterangannya sebagai PM, penerima manfaat. Atau bisa juga ceknya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Di sana biasanya akan kelihatan kalau kakak sudah lolos masuk ke DTKS maka akan terbaca datanya sebagai PM, penerima manfaat. Kak Neng Comi, sekarang dialihkan ya dari kantor pos ke KKS. Ya, sebagian KPM yang cairnya melalui PT Pos saat ini mulai hari Senin kemarin ya sudah ada di teman-teman sesama pendamping sosial di wilayah lain yang melakukan burekol atau pembukaan rekening secara kolektif bagi KPM-nya yang mana sebelumnya itu adalah penerima bansos melalui PT Pos diberikan kartu KKS baru, pembukaan rekening kolektif, dan akan cair melalui kartu KKS tersebut untuk bansosnya. Tapi kebanyakan itu saldonya belum ada. Jadi dihimbau kepada penerima kartu KKS baru yang belum ada saldo bantuan sosialnya, daripada bolak-balik ke ATM untuk cek apakah bansosnya sudah masuk, sudah cair atau belum, silahkan download aplikasi Livin by Mandiri apabila kakak pemegang kartu KKS Bank Mandiri. Tapi apabila pemegang kartu KKS Bank BRI, download aplikasi BRI Mobile, bisa dikontrol nanti melalui Brimo apakah bansosnya sudah masuk atau belum. Dan apabila pemegang kartu KKS Bank BNI, download aplikasi BNI Mobile agar bisa dipantau bansosnya melalui BNI Mobile tersebut. Jadi nggak bolak-balik ke ATM untuk ngecek, ngeluarin biaya dan juga ngabisin tenaga. Kak Zahira, kalau dapat sembako di pos keterangan April, Mei, Juni 2024 status ya, tapi sampai sekarang belum terima. April, Mei, Juni itu sudah lewat. Sekarang kita sudah berada di periode Juli, Agustus, September. Kalau merasa di April, Mei, Juni nggak terima bansos, kakak boleh tanyakan langsung ke dinas sosial setempat, ke operator SIKNJ. Biar di sana bisa dicek apakah benar yang terdata di sana di DTKS adalah nama kakak atau bukan. Karena data di dalam SIKNJ ini ada banyak banget ya, sehingga biasanya di dalam satu tempat
satu kelurahan atau desa ada beberapa nama yang sama persis. Jangan sampai yang dapat itu adalah orang lain, tapi kakak merasa itu namanya kakak. Karena biasanya sih kalau untuk keterangannya sudah ya dan keterangan periodenya April, Mei, Juni, apalagi periodenya di tahun sekarang ya 2024, seharusnya itu udah cair kemarin di bulan Juni kemarin pencairannya. Kak Ken 9 cek di aplikasi yang masuk dalam kakak anak masih satu, biar yang keduanya masuk gimana. Didaftarkan juga Kak, daftar secara manual melalui aplikasi cek bansos juga daftarnya. Mami, waktu SD dapat KIP, SMP nggak dapat, kenapa? Oke. Pas SD nggak dapat KIP, masuk ke SMP nggak dapat. Pada saat masuk SMP, lapor nggak ke Dapodiknya bahwa penerima bansos PIP waktu SD. Karena untuk menerima bansos PIP ini juga, seperti yang saya ketahui, itu harus diberi centang tanda layak bansos PIP setiap tahunnya. Apalagi ini kan naik jenjang ya, dari SD ke SMP. Kak Derosmiati, kalau punya BPJS bisa dapat bansos enggak? BPJS apa dulu nih Kak? BPJS Mandiri kah atau BPJS PBIJK? Nah, kalau BPJS Mandiri artinya iurannya dibayar sendiri atau perusahaan, itu presentasi sosial ekonominya dianggap belum layak terima bantuan. Tapi kalau penerima BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau PBIJK, itu datanya sudah ada di DTKS dan berkesempatan nanti kedepannya bisa dapat PKH juga atau BPNT apabila ada kuotanya dan dinyatakan layak terima bansos tersebut. Kak Mida, punya kartu merah putih tapi bantuannya sudah lama tidak masuk. Oke, sekali lagi di sini saya sosialisasikan buat kakak penerima bantuan sosial yang pernah mendapat bansos tiba-tiba tidak aktif lagi bansosnya. Wajib sekali melapor ke pendamping sosialnya masing-masing atau langsung tanyakan penyebabnya ke petugas SIK-NG desa atau kelurahan setempat atau ke puskesos kelurahan setempat, atau bisa juga langsung tanyakan melalui dinas sosial setempat agar ada penjelasan ya, mengetahui terkait penyebab bansosnya itu tidak cair karena apa. Karena kalau yang dicek itu datanya langsung, di sana bisa kelihatan semuanya penyebab bansosnya nggak masuk karena apa, dan apabila memang penyebabnya karena ada data yang tidak padan dan sebagainya, maka bisa langsung diperbaiki apabila masih bisa diperbaiki. Kak Aksa, waalaikumsalam, salam kenal Kak. Wow, Kak Aksa pendamping juga ya. Salam SIP. Mau jadi host nggak ini Kak? Saya jadikan host nih. Soalnya di sini teman-teman sesama pendamping sosial masih belum ada yang pede untuk tampil di layar. Tapi kalau untuk jadi host nggak perlu tampil di layar ya. Cukup ikut menjawab pertanyaan yang masuk apabila memang ada pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Kita bantu untuk menjelaskan kepada kakak penerima bansos di luar sana. Mensosialisasikan terkait proses bisnis PKH khususnya. Kak Anissa, berasnya dapat tapi bantuan BPNT atau PKH nggak dapat. Oke, beras ini CBP ya Kak, cadangan beras pemerintah yang mana cairnya kemarin dari Januari sampai dengan bulan Juni dan sekarang dilanjutkan untuk periode Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, Desember. Oke, jadi penerima CBP atau beras ini dan juga BPNT dan PKH itu sumber datanya berbeda. Kalau untuk CBP atau beras tersebut itu sumber datanya dari P3KE. P3KE
Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, P3KE, itu singkatannya. Jadi kalau penerima beras 10 kg itu atau CBP itu sumber datanya dari P3KE. Sedangkan untuk penerima bansos BPNT dan PKH sumber datanya itu berasal dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi wajar aja kalau dapatnya cuma beras dan PKH BPNT nggak dapat, barangkali datanya aktif di P3KE tapi tidak aktif di DTKS. Tidak terdaftar di DTKS maksud saya. Pertanyaan berikutnya, kalau anak kedua didaftarin lewat aplikasi ada foto KTP, terus yang di foto KTP siapa? Cara daftarnya nggak usah buatkan akun ya, langsung daftarkan, ditambahkan aja lagi di aplikasi Cek Bansos tersebut. Jadi nggak perlu aktivasi akun terlebih dahulu. Bisa foto identitas KIA-nya, Kartu Indonesia Anaknya, kalau sudah punya KIA. Kak Aziz, pertanyaan Kak Aziz. Bapaknya sudah hampir 70 tahun tapi belum dapat PKH lansia. Sudah terdaftar di DTKS apa belum, Kak? Coba cek dulu namanya di DTKS apakah sudah terdaftar atau belum. Dan jika belum dan merasa orang tuanya layak terima bantuan sosial, silakan daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Atau bisa juga daftar melalui aplikasi Cek Bansos secara mandiri. Kak Anissa Tussoliha, mau punya anak 2 sekolah sama ini, nanti dapat PK-nya 1 atau 2. Sekolahnya SMA, dua-duanya sekolah SMA. Oke, biasanya maksimal 4 kategori SMA dua-duanya ada yang seperti itu. Apabila kedua data anaknya ini padan semua dan terbaca di Dapodik atau SIK-NG DTKS. Kak Cynthia dari Surabaya, halo Surabaya. Tidak punya rumah tapi nggak masuk data warga miskin. Coba aja Kak diusulkan terlebih dahulu di pemerintah daerah setempat. Lapor ke kelurahannya apabila memang merasa layak terima bantuan sosial. Nggak terdaftar PKH, apabila memang Kak Winda merasa layak terima bantuan sosial, bisa daftar DTKS terlebih dahulu ya Kak, melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos, daftarnya secara mandiri. Sebentar lagi kita akan mengakhiri live ini, kurang 5 menit lagi ya, karena saya sanggupnya hanya live 1 jam setiap harinya, karena nggak ada yang bantuin ya, handle sendiri, baca komentar sendiri, dan ngomong sendiri, bikin serak juga ya Kak. Tapi sebenarnya saya senang banget bisa ngobrol langsung seperti ini, karena kalau melalui kolom komentar di VT saya atau di konten-konten saya itu kurang maksimal saya balas satu persatu. Saya lebih suka ngomong langsung kayak gini ya, jawab langsung. Tapi apabila ada yang pertanyaannya belum sempat saya jawab, tunggu besok, kita ketemu lagi besok. Siapkan aja pertanyaannya. Insya Allah besok saya akan fokus membahas terkait kriteria yang layak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dan juga kakak pengikut setia channel ini, akun ini bisa bertanya seputaran permasalahan bansos yang kakak alami. Dan insya Allah saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan saya akan mengarahkan kemana apabila memang harus ditindaklanjuti permasalahannya. Kak Araya, untuk yang melalui kantor pos ya belum ada info Kak, ditunggu ya. Insya Allah hari Senin saya infokan lagi update-nya apabila memang sudah ada hilal yang muncul di SIK-NG. Kami sebagai pendamping sosial bisanya memantau perkembangan pencairan bantuan sosial itu melalui aplikasi SIK-NG. Kak Bunga, waalaikumsalam Kak, caranya dan syaratnya biar dapat juga daftar DTKS dulu Kak. Apabila kakak merasa layak terima bantuan sosial,
daftar DTKS dulu melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa download aplikasi Cek Bansos dan daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Kak di Kataraga, BPNT-nya baru cair awal Agustus. Pacar lagi kakak. Agustus, yang cair bulan Agustus itu adalah alokasi bulan Juli Agustus. Tunggu pencairan berikutnya, periode selanjutnya itu September Oktober. Kalau nggak cair di September, cairnya di bulan Oktober. Kak Ria Riri, kalau kartu KKS-nya hilang atas nama yang sudah tiada bisa diurus nggak? Kalau kartu KKS-nya hilang dan orangnya sudah meninggal dunia, mohon maaf, sudah tiada ya maksudnya ya. Nah, kalau untuk pengurusan data-data melalui perbankan, itu wajib orangnya yang ada. Jadi kalau memang hilang tapi orangnya sudah, mohon maaf, meninggal dunia, nggak bisa lagi dilakukan pergantian kartu KKS. Nah, apabila kakak penerima PKH, solusinya adalah kakak melapor ke pendamping sosialnya, minta dilakukan pergantian pengurus terlebih dahulu apabila memang nama pengurus pemilik kartu KKS-nya itu sudah meninggal dunia dan masih memiliki anggota keluarga lainnya, apalagi yang masih terhitung sebagai komponen, maka dilakukan pergantian pengurus terlebih dahulu oleh pendamping sosialnya. Tapi apabila penerima bansos BPNT, saya belum mendengar aturannya bansos BPNT bisa dilakukan pergantian pengurus. Tapi kalau PKH itu bisa dilakukan pergantian pengurus. Jadi artinya kalau kartu KKS-nya hilang dan orangnya sudah meninggal dunia, nggak bisa lagi dibuatkan KKS baru oleh pihak perbankan. Kak Seteningsi, sore Kak, selamat sore. Punyanya udah nggak keluar lagi, tapi yang lainnya sudah keluar. Terakhir cair bulan berapa Kak? Kalau cairnya di tahap sebelumnya dan tahap yang sekarang untuk alokasi Juli Agustus belum cair, harap bersabar dulu, karena untuk pencairan bantuan sosial ini cairnya secara bertahap, tidak serentak. Barangkali namanya kakak atau bansosnya kakak akan cair di batch berikutnya. Ditunggu aja sampai dengan akhir bulan Agustus ini, karena untuk periode pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS itu sampai dengan akhir bulan Agustus. Dan untuk bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos saat ini masih sedang proses. Insya Allah kita ketemu besok lagi ya. Dan buat yang lainnya yang pertanyaannya belum sempat saya jawab di sini, besok kita ketemu lagi. Insya Allah jam 12 saya mulai live waktu Indonesia bagian tengah. Disiapkan aja pertanyaannya. Dan besok saya akan fokus membahas terkait syarat atau kriteria masyarakat yang layak terdaftar masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti akun ini dan live ini mulai dari awal sampai sekarang. Gak terasa udah sejam, makasih banyak. Dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang enak didengar, ambil positifnya dan buang jauh-jauh yang negatifnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.